Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Yulianida, mahasiswi dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Humaniora Angkatan 2019 UIN Antasari Banjarmasin. Di sini Ulun akan membacakan penafsiran Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan 80 dari Tafsir Al-Qurtubi. Bujur-bujur beriman kepada Allah Ta'ala lawan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagi ikam dan lebih baik akibatnya. Pembahasan ayat ini mencakup 3 perkara. Pertama, ayat sebelumnya membahas kisah pemimpin wan perintah gasan orang-orang supaya menunaikan amanat. Kayak itu juga menciptakan hukum di antara manusia secara adil. Ayat ini ditujukan gasan rakyat. Pertama-tama diperintah gasan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan mengerjakan perintah-perintahnya wan menjauhi segala larangannya. Habis itu taat kepada Rasulnya dengan apa-apa yang diperintahkan wan dilarang. Habis itu taat kepada ulil amri sesuai pendapat kebanyakan ulama, kayak Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan selain Buhan Sidin. Sahal bin Abdullah At-Tusturi berkata, ujar Sidin, taatilah perintah seorang pemimpin dalam 7 perkara. Yang pertama, membayar zakat dan dirham wan dinar, timbangan wan takaran, aturan-aturan haji, Jumat, hari raya wan jihad. Sahal berkata pulang nih, amun seorang sultan melarang seorang ulama berfatwa, maka inya telah bermaksiat meskipun pemimpin itu orang yang alim. Al-Qurtubi berkata, ujar Sidin, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa Sidin berkata, kewajiban seorang pemimpin adalah berhukum adil wan menunaikan amanat. Namun itu dilakukan, maka wajib gasan kaum muslimin menaatinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita menunaikan amanat wan berlaku adil. Imbah itu menyuruh kita taat terhadap Buhan Sidin. Jabir bin Abdullah dan Mujahid berkata, ulil amri atau pemerintah adalah ahli Al-Quran dan ilmu. Itu merupakan yang dipilih Malik rahimahullah, itu sesuai wan perkataan Abduhaq. Ia berkata pulang, yaitu ahli fikih wan ulama dalam perihal agama. Wan dikisahkan dari Mujahid bahwa mereka adalah sahabat-sahabat Muhammad SAW yang secara khusus. Dikisahkan dari Ikrimah bahwa itu merupakan isyarat Abu Bakar wan Umar radhiyallahu an secara khusus. Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Al-Ahkam bin Abbas bahwa Sidin bertakun kepada Ikrimah tentang keutamaan Ummul Mukminat. Imbah tu Sidin berkata, Buhan binian yang merdeka. Aku pun berkata, apa alasannya? Sidin menjawab dengan Al-Quran. Aku berkata, bagian mana dari Al-Quran? Sidin berkata lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, taatilah Allah wan taati Rasulnya wan ulil amri di antara ikam. Lawan Umar termasuk ulil amri. Sidin berkata, aku memerdekakan meskipun lawan sesuatu. Akan kujelaskan makna ini dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Apakah yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Ibnu Kaisan berkata, ujar Sidin, Buhan Sidin adalah orang yang berakal wan ahli mengeluarkan pendapat di mana orang menyerahkan suatu perkara kepada Sidin. Firmannya yang artinya, imbah tu amun ikam berlainan pendapat tentang sesuatu, yaitu amun Buhan ikam berdebat wan berselisih seenaknya, setiap mereka mempertahankan hujah mereka dan berpegang dengannya. An-naz'u adalah penarikan dan al-munazaah yang saling menarik hujah. Dalam sebuah hadis berbunyi, dan aku katakan bahwa aku tidak menyelisih Al-Quran. Dan Al-Asya berkata, aku berganti memotong pohon dengan mereka sambil bersandar dan secangkir kopi yang lezat dan bejana tak bersuara. Dan yang ketiga firman-Nya yang artinya yang demikian itu lebih utama bagi ikam, yaitu perbuatan Buhan ikam mengembalikan segala yang diperselisihkan kepada Al-Quran wan sunnah lebih baik daripada berselisih, yaitu tempat kembali berasal dari kata al-yatslu hingga demikian atau berubah. Dikatakan al-lati al-asya jika ia mengumpulkan wan mendamaikan.
Maka takwil gabungan makna lafaz yang ngalih dipahami lawan lafaz yang mudah dipahami. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, barang siapa yang mentaati Rasul itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu ke kita bahwa barang siapa yang mentaati Rasulnya maka ia berarti mentaati Allah. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Abu Hurairah, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu, barang siapa yang mentaatiku maka ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang mendurhakaiku maka ia telah mendurhakai Allah. Barang siapa yang mentaati pemimpin maka ia telah mentaatiku. Dan barang siapa yang mendurhakai pemimpin maka ia telah mendurhakaiku. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, yaitu berpaling wan menantang, maka kami tidak mengutus Ika menjadi pemelihara bagi Buhan Sidin, yaitu pemelihara wan pengawas terhadap amal-amal Buhan Sidin. Ika hanyalah penyampai berita. Al-Qurtubi berkata, ujar Sidin hafizan, yang artinya muhasiban imbahtu. Allah menasakh ayat ini wan ayat Saif wan menyuruh memerangi orang yang menyalahi wan menantang Allah wan Rasulnya. Kiranya sampai di sini saja penafsiran Quran surah An-Nisa ayat 59 dan 80 dari ulun. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.